Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Sahabat-sahabatku sekalian, sidang salat subuh masjid kita yang tercinta Al-Muhsinin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah mengucapkan puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah Al-Qadir, Al-Hadi, Al-Alim, Al-Basit yang telah menakdirkan kita untuk bersua kembali, yang telah membukakan hidayah pintu hati kita untuk bisa terus rindu dengan persaudaraan keimanan ini, yang telah terus menerus memberikan ilmu yang nafi, yang kemudian memudahkan segala wasilah asbab dunianya untuk kita bisa istiqamah di dalam agama ini. Maka sebagai tanda syukur kita kepadanya, banyak-banyaklah bersyukur lewat salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalaulah bukan karena keajaiban nama, sifat dan perbuatannya Allah Al-Ba'its Al-Mursil, yang memutus, yang mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dan kemudian silsilahnya terus menerus sampai kepada kita, maka entah apa yang terjadi pada keadaan hidup kita. Kemudian singkat cerita, saya bersyukur, berterima kasih kepada kawan-kawan panitia, Pak RT, Ketua DKM, dan teman-teman sekalian, yang singkatnya kalau saya mudik, ini adalah kampung halaman saya, karena saya dilahirkan secara agama di sini semenjak tahun 2000, dan saya pun mendapatkan fadilah rezeki bisa bersama-sama berjibaku dengan antum ketika memulai membuka hutan di Blok G ini. Jadi rasanya ini adalah pulang kampung saya sebelum nanti pulang ke negeri yang sesungguhnya, kepada akhirat kelak. Dan kemudian singkat cerita, tanpa berpanjang lebar, panitia memberikan amanah yang besar untuk membuka kajian yang sebetulnya ini adalah kajian-kajian kitab saya pribadi, ya. Dan biasanya didahulukan, dan masya Allah ya, ini kajian yang luar biasa, sangat berat, dan faedahnya tentu sangat agung, terutama buat saya sendiri yang menginginkan faedah itu masuk ke dalam relung-relung hati kita di sekolah kehidupan kita. Sahabat-sahabatku sekalian, tema kita tentang
empati, tentang islahul qulub, tentang sebuah rasa yang mungkin kalau antum menyaksikan secara kajian tematik, insya Allah sudah sering dibahas oleh para asatid. Namun sekolah kita adalah sekolah kehidupan, universitas yang luas cakupannya. Maka apa yang datang dari hati akan masuk pula ke dalam hati. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk terus hadir di majelis ilmu. Terlebih lagi kita mengingat Rasulullah SAW senantiasa menyemangati kita ketika beliau berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini pembukaan yang mungkin menjadi ketukan hati kita bahwasanya di era fitnah teknologi HP ini, ya, banyak di antara kita pasti yang sudah dikaruniai majelis ilmu di hadapan antum. Rumah cuma hitungan meter, itu biasanya ujiannya tidak mau hadir ke majelis ilmu secara langsung. Ini bahaya, ya, musibah yang azimah. Kenapa? Karena Allah lewat lisannya Rasulullah sudah ngecap berapa tadi? 4 faedah. Nah, semangat dulu biar bangun, ya. Siapa yang bisa menjawab, anak-anak, biar bangun. Faedahnya 4. Pernah dengar hadis ini? Dapat hadiah. Hah? Jaket. Dari Mancasan, ya. 4 hadiah. Ya, bangun anak-anak, ya. Siapa yang sudah pernah dengar ini? Dari panitia dapat 100.000. Ya. Ya. Nah, kan? Sudah punya anak, ya. Sudah punya anak. Kurang katanya kalau mau 100.000 panitia, ya. Ya. Boleh, ya. Apa faedahnya? Turunnya sakinah. Yang kedua apa? Dapat rahmat. Yang ketiga, dinaungi alias dijaga malaikat. Yang keempat, ya, disebut-sebut, dibanggakan, dicintai oleh Allah. Untuk beliau 100.000 pahala, ya. Masya Allah. Malu nggak sesuai, ya. Nggak seimbang, ya. Masya Allah. Nah, ini hati-hati, ya. Hati-hati. Nah, mungkin antum belum dengar. Lalu bagaimana bagi orang yang dia sudah ada di hadis, maksudnya masjidnya ada di sini, rumahnya itu cuma hitungan langkah saja. Bagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika ditanya oleh muridnya, kenapa orang-orang yang tidak bisa hadir dalam ketaatan secara langsung, tapi antum tahu hidupnya aman, nyaman, tentram, seakan-akan mendapatkan 4 faedah tadi. Kenapa? Karena nggak pernah ada musibah misalkan, ya. Hidupnya selalu dalam zona nyaman. Itu antum kan paham bahwasanya itu namanya apa? Istidraj, ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayyu bala'in a'dham min ayyuzillahu Allahu ta'ala fi maksiyati wa huwa yash'uru ala istiqami. Bala apa yang lebih besar, musibah apa yang lebih agung selain ketika seseorang tergelincir dari agamanya, justru dia merasa apa? Di dalam ketaatannya. Ya tak? Kita tinggal di lingkungan kampung santri, Masya Allah.
tiap hari aman, nyaman, taat, tentram. Ya. Tapi ketika ada panggilan kepada, tadi beliau menyebutkan apa? Raudhah min riyadil jannah, taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak hadir. Musibah apa yang lebih besar ketika dia tergelincir dari agamanya, dan sedangkan dia merasa apa? Aman, nyaman, tentram di dalam dohir pakaian agamanya. Masya Allah, ya. Allah musta'an. Nah ini dia, ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita murojaah, reuni, ya, di taman-taman surga ini. Semoga walaupun orang yang berbicara bukanlah orang yang alim, kita adalah sahabat, sama-sama seperjuangan ketika merintis Blok B ini, ya. Namun taufik dari Allah adalah mutiara yang agung yang hanya didapatkan dari siapa? Dari Allah Ar-Razzaq Al-Mannan Al-Wahhab, sang pemberi rezeki, yang memberikan hadiah, yang memberikan anugerah min haitsu la tash'urun, dari sisi ketika antum tidak merasakannya. Baik, bicara tentang empati, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang rasa ini merupakan sebuah kebutuhan. Ya, rasa empati itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat baik-baik, surat Fatir ayat 15. Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, antum adalah orang-orang yang fakir. Fakir di sini maknanya bukan hanya berkaitan dengan harta. Maka yang butuh di sini bukan hanya orang miskin. Ya. Fakir di sini semua kebutuhan yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim apa? Terutama kebutuhan apa? Kebutuhan akan nutrisi makanan ruhnya, agamanya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Maha Ghani. Ghani itu apa artinya? Maha kaya kan? Itu kacamata awam. Ghani di sini maksudnya bukan hanya tentang harta. Betul, harta itu kita maha membutuhkan. Tapi Ghani di sini juga semua tentang batin, bukan hanya tentang dohir semata. Dan Allah Maha Ghani artinya maha tidak butuh kepada hambanya, bahkan dia memenuhi kebutuhan hambanya. Ya. Yang kedua, wahwal ghaniyul hamid. Hamid apa artinya? Maha terpuji, betul, terpuji. Ini tolong disimpan di dalam memori hati kita. Kenapa faedahnya fakir seorang hamba dikaitkan dengan Ghani, sang pencipta hamba tersebut? Tadi sudah terjawab. Allah lah mencukupkan kebutuhan semua hambanya. Nah, jadi orang yang senantiasa mengagungkan nama Allah Al-Ghani itu akan senantiasa sama Allah ditolong untuk bisa mencukupi semua kebutuhannya. Dan yang kedua, di dalam tafsir Al-Mumbasat, kenapa Allah menyebutkan faedah Al-Hamid? Perhatikan ya, ketukan hati kita. Kenapa Allah disebut Al-Hamid, terpuji? Karena puluhan tahun, silakan mengingat usia antum semua masing-masing.
Puluhan tahun saya bergelimangan dosa. Puluhan tahun kita bergelimangan maksiat. Salah satunya yang terbesar apa? Puluhan tahun kita tidak kenal dengan Allah namanya, bagaimana sifatnya dan keagungannya. Tapi Allah terpuji tetap memenuhi kebutuhan kita. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Maka saya kasih contoh, ya, Anak-anak tahu nggak, ya? Bapak-bapak juga boleh, ya. Bapak-bapak boleh. Ya. Hadiah 100.000 dari panitia. Bapak-bapaknya boleh, ya, boleh bapak-bapak. Nama Allah yang mencukupi kebutuhan sembako sehari-hari. Angkat tangan. 100 juta pahala, Pak. Silakan. Senggol yang tidur-tidur, bangunkan. Ya, penting ini. Bagaimana? Ya. Ayo, Masya Allah, luar biasa. Kasih kesempatan kedua. Siapa? Ayo, Masya Allah. Hadiahnya bagi dua, Masya Allah, luar biasa. Panitia, siap. Mana uangnya? Masya Allah. Ternyata denggong salah. Ya, salah. Tuh kan? Betul kan, Pak? Nggak kenal kan? Susah ya. Padahal setiap hari kita dijamin sembako kita sehari-hari. Itu dia. Kenapa saya mengatur ini? Betapa durhakanya kita tidak kenal dengan nama Allah Al-Kafi yang mencukupkan, terlebih lagi dengan sembako kita Al-Muqit Qota yakutu qautan. Allahu Akbar. Ya. Renunglah diri antum, renunglah diri kita, ya. Betapa durhakanya kita. Kenal saja dengan orang yang kita cintai, misalkan istri, ya. Tidak kenal, padahal dia yang melayani kita, ya, setiap hari. Dia yang mencintai kita, memberi apa-apa kita, ya. Ibarat orang Alzheimer, pikun, ya, sudah tua, pikun, ditanya ini siapa, nggak kenal, padahal dia yang ngasih, melayani kita. Misalkan istri, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa durhakanya kita. Maka walaupun kajian ini tematik, walaupun usia saya mungkin lebih kecil dari antum, tapi mutiara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikam yang kata Ali bin Abi Thalib, ya, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang berharga yang hilang dari mukmin. Aina tajiduhu khuduhu. Dimanapun kau menemukannya maka ambil, ya. Adu alaiha bin nawajib. Pegang erat-erat, ya. Catat baik-baik. Mulai sekarang perdalam, ya, ilmu tauhid, karena prakteknya dalam kehidupan luar biasa. Kemudian bicara tentang empati, rasa yang buahnya nanti memperbaiki hati kita, amalan kita, terutama di bulan yang mulia ini, tidak terlepas dari 3 perkara. Catat, tidak terlepas dari 3 perkara, dan ini mudah untuk dihafalkan. Namun nanti kita lihat aplikasinya dalam kehidupan. Yang pertama, tahsinul khuluqi ma'al khalqi. Perbaikan akhlak, ya, bersama apa? Sesama makhluk manusia. Yang kalau kita bisa memperbaiki akhlak kita dengan bersama makhluk, akan meningkatkan rasa yang kedua. Apa? Tahsinul khuluqi ma'al khaliqi. Akan menimbulkan perbaikan akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal
wa jalla. Dan yang diberi mutiara faidah kedua-duanya, maka yang ketiga dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, tasfiyatul khuluqi inda kilaihima. Dia bisa mentaskiyah, atau istilah kita apa, taskiyatul nafas, ya. Bagaimana istilah awam itu menyeimbangkan antara muamalah dengan manusia juga muamalah kepada Allah. Karena banyak di antara kita yang tidak diberikan mutiara hikmah, faidah yang besar di dalam akidah, sehingga amalan sunnahnya hancur. Ada pula yang sebaliknya, ya. Sunnah amaliyah zahirnya bagus, tapi akhlaknya kepada Allah amburadul. Nah, ini susah. Ini perlu pendalaman tauhid yang besar, bukan kacamatanya teori semata. Namun bagaimana kita menjalani universitas kehidupan kita puluhan tahun. Oleh karena itu pembahasan ini sangat berat, ya. Ini baru mukadimah. Saya minta izin mungkin membagi daurahnya itu menjadi 2 atau 3 pertemuan kalau Allah berkehendak, insya Allah. Nah sekarang, ya, agar empati kita, rasa kita, ya, itu berjalan sesuai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam muamalah manusia, muamalah kepada Allah, sehingga kita bisa mentasfiyah kedua-duanya secara hikmah. Maka yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan musibah terkhusus bagian yang pertama. Kita bagi dulu pertemuan sekarang bagian yang pertama. Bagaimana tahsinul khuluqi ma'al khalqi, ya, perbaikan akhlak, empati, rasa kita bersama sesama makhluk. Ini kacamatanya ternyata tinjauannya dikaitkan erat semuanya di dalam akidah. Allahu Akbar. Makanya tuh pernah dengar zaman kita nyantri 24 tahun yang lalu, ya, bahwasanya pelajaran akidah itu harus sepanjang hayat. Kan gitu? Ini harus dimurojaah. Nah, sekarang buktinya apa? Kita merasakan di dalam kehidupan universitas, kehidupan kita muamal bersama sesama makhluk. Yang pertama, ya, yang pertama saya akan catat itu bagaimana erat kaitannya dengan amalan hati tentang takdir. Tentang apa? Takdir. Ketika antum dan saya mendapatkan musibah yang agung, yang besar, maka fahami 3 rukun dalam masalah takdir, ya. 1, Masya Allah kan. 2, wa ma lam yasha lam yakun. 3, wa ma lam yakun idza syaa Allahu kan. Allahu a'lamu bima kana wa kaifa kana. Siapa yang bisa bantu menerjemahkan? Ini murojaah teman-teman santri, ya. Yakini yang pertama 100%, nggak boleh kurang 1 pun, ya. Hati-hati. Karena ini akan ketahuan dari universitas kehidupan. Buktinya antum menyesal, tidak menggerutu, bahkan mencaci maki, ada di sini, di akidah ini. Yang pertama, yakini jangan kurang 1% pun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga jika tidak terjadi apa yang menjadi keinginan antum, antum pun akan meyakini bahwasannya yang terjadi itu pasti yang terbaik, karena itu yang diinginkan oleh Allah. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang keinginan antum tidak terjadi itu karena keinginan Allah tidak terjadi, otomatis tidak terbaik, walaupun di kacamata antum terbaik. Jadi
Saya ulangi, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itulah yang terbaik. Ya. Sehingga akan berimbas kepada yang ketiga. Sesuatu yang tidak terjadi, yang itu diangan-angankan antum terjadi, seandainya Allah menginginkan terjadi, ini dia. Ingat-ingat, Allah lebih tahu apa terjadinya dan bagaimana terjadinya. Maksudnya apa? Lihat dalam muamalah kehidupan sering kita berdebatkan. Nah, Pak Roji, ya, menurut saya nggak bagus seperti ini. Bapak seharusnya sebagai RT begini. Nanti apa yang terjadi? Ada orang yang mendukung beliau. Enggak, Pak RT sudah betul. Menurut saya Pak RT yang benar. Begini. Nggak terima lagi pendukung yang kontra dengan mereka berdua. Enggak, begini loh bapaknya, begitu. Sering terjadi kan katanya. Ngotot. Allah. Silakan murojaah. Mohon maaf ya. Ini tak ada sedikit pun menyinggung, saya nggak ada pembicaraan dengan beliau sedikit pun ya. Nggak ada. Ini sering terjadi dalam universitas kehidupan kita. Kalau sudah punya teori, Allahu Akbar. Antum tahu pemain bola? Itu pemain bola udah hampir di depan gawang, nembak nggak gol kan? Terus penontonnya gimana? Wah, gitu ya Pak. Semua umpatan keluar, wah begitu saja nggak bisa masuk kan gitu. Pas dia disuruh coba bawa bola di lapangan sesungguhnya, yang besar kan nggak bisa juga. Nah ini loh, ini tahu tidak tahu, apalagi tahu ini musibah yang musibah yang agung. Yakini sesuatu yang terjadi itu pasti yang terbaik di kacamata Allah. Jangan pakainya empati atau perasaan kita. Menurut perasaan kita ditambahin dengan syaitan, ya, itu adalah yang terbaik. Kalau tidak terjadi, yakini justru itu yang terbaik. Makanya kalau sesuatu yang tidak terjadi, antum memikirkan itu terjadi, ya, antum seakan-akan lebih tahu. Nih, kacamata tauhidnya ya, Masya Allah. Lihat benang merahnya. Nama Allah Ar-Rabb artinya apa? Hah? Kenapa? Pengatur. Singkatnya aja, kacamatanya gampang, awam ya, mengatur. Sekarang saya tanya, kalau Allah mengatur, itu pasti terjadi kan? Betul nggak? Sedangkan kita ngotot bahwasanya yang tidak terjadi alias yang kita inginkan itu yang terbaik. Ketika kita lahirkan apa yang di dalam keyakinan kita alias akidah kita itu, terus kita ngotot mendebat dengan sesuatu yang tidak terjadi, seolah-olah dia kan lebih tahu dengan apa yang terjadi itu. Kalau dia ngotot dengan sesuatu yang tidak terjadi di hadapan dia, pikirannya itu yang terjadi, berarti dia mikir bahwasanya aturan yang seharusnya terbaik adalah yang tidak terjadi. Sedangkan yang mengatur itu siapa? Bapa atau Allah Rabbul Alamin? Allah Rabbul Alamin. Artinya Anda seakan-akan berkata, seakan-akan kita lebih Tuhan daripada Rabbul Alamin. Paham sampai sejauh itu? Allah. Maka hati-hati, jangan suka sok-sok ngatur, apalagi bukan wilayah kita. Masya Allah. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Furqan, buka ayatnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ini tipe-tipe orang yang enggak terimaan, yang ngototan, ya, yang terus-menerus seakan-akan dia lebih pandai mengatur daripada Rabb Sang Maha Pengatur begitu. Ini bukan berarti kita tidak ikhtiar. Ikhtiar sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi kita kacamatanya tuh nanti imbas ke empati, ke rasa. Bukankah para rasul, para nabi, para sahabat, lihat, mereka punya khodimah, punya pegawai, punya bawahan. Tapi kenapa mereka mengaturnya begitu indah? Betul enggak? Sehingga hidayah itu masuk kepada mereka yang tadinya non muslim jadi akhirnya
Muslim. Karena apa? Karena keindahan cara mengaturnya kita, dan cara mengaturnya kita ini buah dari akidah yang lurus terhadap nama Allah Rabbul Alamin. Ini satu. Kemudian ya, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua ya, amalan-amalan hati yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ketika mensyarah perkataannya Imam Harawi Al-Ansori tentang kaitannya empati ini dengan akhlak ya, berbuah dengan akhlak. Beliau mengatakan setelah rukun yang pertama alias rasa yang pertama, beliau sekarang membahas tentang rasa yang kedua, yaitu tentang sabar ya, tentang sabar. Catat pentingnya nih, kaedahnya, rumusnya, kata beliau, in lam takun sabiron bisu'urika al-ikhtiyari satu adzab bisabrin ad-daruri. Jika engkau tidak bisa ya menjadi orang yang bahagia dengan sabar pilihan, ikhtiar itu apa? Pilihan, maka engkau akan diazab dengan sabar daruri. Sabar daruri itu apa? Darurat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak ya. Tadi contoh, apa, seseorang sudah tabrakan, bisnisnya sudah hancur, ya kan? Apa, gulung tikar, musibah, banjir di Demak, gempa di Tuban dan lain sebagainya. Misalkan patah kedua tangannya. Ketika antum nggak milih sabar ikhtiari, ini pahalanya luar biasa ya, dan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa juga dalam wasilah dunianya. Maka antum akan diazab dengan sabar daruri, apa, darurat. Ketika antum berkeluh kesah, bahkan nauzubillah min dzalik, Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Ini perkataan kekufuran. Adakah terjadi kan? Kekufuran. Dan dia tidak tahu itu kufur. Makanya berbahagialah antum yang memahami akidah. Ya. Nah, dia tetap diazab dengan sabar terpaksa. Kenapa? Karena musibahnya sudah terjadi, betul nggak? Usahanya sudah bangkrut, tangannya sudah putus, kakinya sudah buntung, matanya sudah buta. Jadi mending sabar ikhtiari, pilihan, dapat jutaan pahala min haitsu la yahtasib ya, daripada dipaksa sabar. Artinya ya dipaksa, tanganmu kan sudah buntung, bisa kembali, matamu sudah buta, bisa kembali, rumahmu sudah hancur, bisnismu sudah hancur, nggak bisa kembali. Bahkan antum tidak sadar melakukan perbuatan kekufuran, maka orang seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh musibah, wa naudzubillahi min dzalik, kalau sampai suul khatimah. Baik, ya. Maka saya kasih contoh ya. Kasih contoh ya. Catat baik-baik. Imran bin Husain. Riwayatnya dari kitab Shalahul Ummah fi Ulumil Iman. Semoga bisa menentuk hati antum ya. Saling senggol ya, anak-anak yang ngantuk dibangunkan. Imran bin Husain, Pak ya. Antum tahu, silakan buka di YouTube. Sekarang sudah ada, siapa yang tahu? Perutnya dilubangi. Saya nggak tahu, dikasih kantong dari perutnya. Allahu Akbar. Katanya apa, mengeluarkan cairan atau kotoran. Saya cek di YouTube, udah ada memang penyakit. Ternyata di zaman dulu juga ada. Wah, Masya Allah, udah canggih ya pengobatannya. Itu beliau tidak bisa masuk cairan kepada tenggorokannya. Kalau masuk keluar lagi, kalau masuk keluar lagi ya. Ternyata perutnya mengeluarkan cairan-cairan bolong lah istilahnya, ususnya luka, infeksi bolong. Nah, dengan penyakit itu beliau harus duduk di ranjangnya. Kerjaannya hanya bersandar. Ya, bersandar. Terus dilubangi ranjangnya, dikasih apa? Wastafel. Wastafel kenapa? Yang untuk buang air besar itu.
Pivot atau apa gitu ya? Kan ada kan di medis gitu ya? Pispol ya. Ini bukan hanya untuk buang air kecil Pak, untuk buang air besar. Jadi jatuh ke ember, nanti keluarganya buang kepada pasir. Begitu. Imran bin Husain. Tapi antum tahu, sobernya luar biasa. Sampai berapa lama Imran bin Husain diuji musibah tersebut? Tahu antum berapa? 30 tahun. Ayo. Berapa Pak? Abu Farok? 30 tahun, Masya Allah. Dan sahabat-sahabatnya yang selalu menjenguknya pasti menangis. Bukan menangis karena musibah ujian yang menimpa Imran bin Husain, tapi menangisi diri sendiri. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa sesabar Imran bin Husain? Allahu Akbar. Ini obat buat antum yang lagi dililit hutang, ya. Buat antum yang lagi ibunya kena musibah penyakit, buat antum yang kena istrinya rewel, buat yang bermasalah bahkan sampai cerai. Bahkan jangan salah, ya. Buat orang-orang yang diberikan zona nyaman, orang kaya, orang kuat, itu antum tahu. Dan kita semua tahu, kalau kacamatanya tauhid, mereka adalah orang-orang yang paling besar juga ujiannya tentang zona nyaman tadi itu. Maka hati-hati jangan sampai tergelincir istidraj dan akhirnya apa? Akhirnya diberikan tanda-tanda su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Imran bin Husain contohnya. Termasuk nanti akan dibahas di season kedua insyaallah ta'ala atau ketiga, ya. Ujian orang yang paling merasa zona nyaman, Pak, ya. Diberikan harta yang banyak. Catat baik-baiknya buat orang-orang yang zona nyaman, ya. Adalah perasaan berjasa. Ini musibah yang semoga bisa menentukan teman-teman. Bapak-bapak sekalian, ya, ujian buat orang-orang kaya, orang-orang kuat, orang-orang yang selalu zona nyaman adalah perasaan berjasa. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim membahas seperti ini, Tabibul Qalb. Padahal tahu nama Allah yang berjasa kepada dirinya namanya Al-Mannan Al-Wahhab. Sang pemberi hadiah, sang pemberi anugerah. Pemberi hadiah dan anugerah. Jadi ketika misalnya, mohon maaf ya, kalau misalkan antum dijadikan orang kaya, antum misalkan jadi donatur muhsinin sini, donatur Jamil Rahman misalkan. Kalau antum timbul perasaan berjasa, musibah dalam kacamata tauhid. Kenapa? Karena sebenarnya yang berjasa Al-Mannan Al-Wahhab itu seakan-akan dari kacamata antum, ya, menjadikan antum tuh ATM untuk mentransfer saja. Allah ngasih uang, sebenarnya hak Jamil Rahman, sebenarnya hak Masjid Al-Muhsinin, cuman mampir ATM-nya ke siapa? Ke ATM antum. Jadi jangan pernah merasa berjasa. Makanya ketika antum tidak bisa memilah, nih saya kasih resep ya, kata para ulama, antum harus paham doruriyat, ihtimaniyat, sama afdoliyat. Antum harusnya membantu orang yang darurat, misalkan darurat ini wajibnya kelas level tertinggi. Antum malah membantu apa? Yang tahsiniyat, afdoliyat itu sunnah. Kalau antum tidak membantu yang sunnah, antum nggak dosa. Tapi kalau antum tidak membantu yang darurat, ditanya yaumul kiamah. Allahu Akbar. Hati-hati. Ini ilmu kacamatanya dengan tauhid erat sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan hal ini. Kalau istilah manajemen umum apa namanya? Skala prioritas. Dan antum tahu orang yang darurat, yang muhim, yang penting, tapi dia faham tauhid, salah satu cirinya apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala, la yas'aluna nasa ilhafa. Tidak suka meminta manusia dalam keadaan merengek. Karena dia tahu memintanya kepada Allah dan dia pun untuk agamanya, maka Allah akan membukakan rezeki buat yang dibukakan, menutup orang yang tidak sadar, tidak paham ini. Makanya orang yang zona nyaman, tidak sadar, tidak paham, justru dia musibah karena akan ditangani yaumul qiyamah. Maka perhatikan darurat antum, ihtimamiyat antum yang lebih penting, yang lebih wajib sebelum sunnah-sunnah. Karena yang darurat dan ihtimam ini kaitannya dengan tauhid, kewajiban kita semua seumur hidup kita. Adapun yang sunnah tidak, ya, tidak wajib, namanya juga sunnah. Itu contoh, ya. Yang kedua, ya. Terus yang ketiga, ya, catat. Jadi saya ulangi, yang tadi tentang pemahaman akidah takdir, yang kedua tentang sabar, dan yang ketiga adalah tentang hilm, afu, dan ghafar. Ya, kelembutan, maha pengampun, dan maha memberikan maaf. Ini kaitannya dengan tauhid. Yakini Allah itu Al-Halim. Halim itu apa, maha lembut, ya, santun, pengasih penyayang tapi santun caranya itu, ya. Kemudian Al-Afu, maha pemaaf. Al-Ghafar, maha pengampun. Banyak di antara kita ini aspeknya kehidupan, bukan hanya di ucapan. Kalau sudah benci dengan seseorang, seakan-akan apa? Dia mengatakan khalas, tidak ada maaf lagi bagimu. Memang tidak diucapkan, Pak, tapi apa? Dilaksanakan. Itu yang beratnya. Akhirnya nggak ketemu lagi, ya, udah nggak muamalah lagi. Mohon maaf, ya, kalau misalkan dia mau datang ke Musinin, ya, yang Musinin mau ke Jamil, ketemu sama dia, putar belok. Ada yang seperti itu kan? Terjadi. Karena sudah apa? Timbul rasa benci. Bagaimana antum bisa membenci seseorang sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Pengasih, Pengampun? Ya. Tidakkah antum ingin diampuni dan dimaafkan oleh Allah? Maka ciptakan rasa itu, empati itu. Ya. Ampuni. Ya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengabadikan ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah dengan rasa maafnya kecuali apa? Kemuliaan. Wa ma intaqama ahadun min nafsihi illa dhullan. Dan tidaklah seseorang memendam rasa iri, dengki, rasa benci, dendam kecuali apa? Kehinaan. Maka perhatikan dalam universitas kehidupan, orang yang pemaaf itu selalu dimuliakan, tapi orang yang pendendam, iri, dengki, ya kan, selalu dimusuhi, ditahdir oleh orang lain, ya, dicuekin. Pokoknya kalau ada apa-apa udah kelas istilahnya. Nah ini, ya, kaitannya tauhid, ada buktinya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya. Biar bangun, gerakan dulu tangannya, ya, gerakan dulu kepalanya, ya. Terus saya kasih semangat dengan sebuah cerita, ya. Kalau sanggup saya tambah banyak, ya, insya Allah. Sampai jam berapa Pak Raji? Ya. Ya. Hah? 6:30, ya. Oh iya, masya Allah. Nah, ini kayak kalau udah senyum beda, ya, beda senyum. Itu sudah bonus, ya. Taib, lihat, masya Allah, ya. Ini luar biasa, ya. Allahu Akbar, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dicaci maki oleh seseorang. Ini perhatikan. Jadi antum jangan pikir wah enak sekali hidup di zaman Rasulullah, enak sekali hidup zaman di sahabat. Orangnya soleh semua. Justru mereka ujiannya paling tinggi, nggak hanya kita. Dicaci maki itu beneran, Pak, ucapan. Dohir, nyata. Kita mungkin ya cuman cemberut-cemberutan, ya, tadi jalan ketemu belok lagi, nggak sampai berani mencacikan itu. Orang Arab, masya Allah, dari zaman dulu caci maki Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa yang dilakukan? Diam, bertunduk, sesaat melatih empatinya, rasanya, mengingat
agungkan terus. Kan Allah Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Halim, pengampun, pemaaf, terus lemah lembut. Setelah diam beberapa saat, ya, orang yang mencaci maki itu sudah puas, sudah habis, sudah capek. Kemudian diangkat kepalanya, dia bilang ke sahabatnya Ikrimah, ya Ikrimah, ala yahtajuna ila syai'in fana'dihi. Wahai Ikrimah, tidakkah dia punya kebutuhan? Tolong penuhi, saya yang bayar semua kebutuhan. Allah. Pernah ada yang seperti ini? Nah, itu dia makanya. Inilah penting tauhid supaya bisa kayak gitu tuh, agungkan terus, pelajari Asmaul Husna, nama Allah, sifatnya, bagaimana keajaibannya, dipraktekkan sama sahabat Ibnu Abbas. Ya. Terus dicontoh oleh cicitnya Rasulullah SAW, Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pun sama, ya, beliau pun sama. Pernah dicaci maki oleh seseorang. Dia juga sama mencontoh paman-pamannya, guru-gurunya, kakek-kakeknya itu. Dia tertunduk, ya. Setelah itu apa? Dia utus seseorang dengan 1000 dirham, 1000 gram perak. Itu berapa? Silakan nanti dibuka di Google. Kalau nggak salah, pernah dihitung 15 juta. Kira-kira untuk lihat kacamatanya. Kalau seseorang sekali mencaci 15 juta, mungkin antum malah milih, wah kalau gitu saya ketemu, saya caci maki terus ya itu. Jangan salah mengambil kesimpulan ya. Subhanallah ya. Ya karena yang dicaci makinya orang bertauhid seperti itu, tapi kita hati-hati jangan subhanallah ya. 15 juta Pak. Allahu Akbar ya. Ini diriwayatkan di dalam kitab Sholahul Ummah fi Ulumil Himmah. Itu kayaknya khayalan ya kan? Khayalan. Ibnu Abbas dicaci maki malah memenuhi kebutuhan orang pencaci maki tersebut lewat sahabatnya namanya Ikrimah. Sedangkan Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dicaci maki juga, beliau mencontoh paman-pamannya tersebut, ya, kakek-kakeknya tersebut. Dengan apa? Membalas dengan 1000 dirham, 15 juta. Tapi lihat keajaiban perbuatannya Allah. Mungkin nggak Pak, kalau dicaci maki Bapak setiap mencaci maki kasih 15 juta? Gak mungkin, apalagi tidak punya uang. Tapi kenapa ke mereka mungkin? Ya, karena mereka mengagungkan terus nama-nama Allah, sifatnya dan keajaiban perbuatannya. Makanya orang seperti ini, bukannya dulu pernah dengar kita cerita Abdurrahman bin Auf ketika bercita-cita miskin karena masuk surga dalam merangkak gitu kan, karena kebanyakan hartanya kan. Tapi Allah Ar-Razzaq Al-Ghani tadi itu ternyata menggagalkan cita-cita miskinnya. Dia selalu kaya dan kaya. Begitu pula orang seperti ini. Artinya apa? Antum jangan berpikiran bahwasanya orang yang semakin soleh, semakin bertakwa, semakin bertauhid, semakin agung pengagungannya kepada nama, sifat dan perbuatannya Allah, hidupnya juga disusahkan. Itu pemahaman yang salah. Orang yang bertauhid justru orang yang paling bahagia, orang yang paling kaya. Cuman antum aja yang salah paham dengan kebahagiaan dan kekayaan. Karena bahagia dan kaya itu antum mengukurnya selalu uang. Itu masalahnya. Allah Al-Ghani ternyata selalu mencukupkan rizki kita, uang kita, kebutuhan kita, ya, itu bisa dohir dan bisa batin. Maka bersyukurlah orang yang dicukupkan dohirnya, hartanya, juga batinnya. Dan ingat, jangan pernah merasa berjasa. Karena sesungguhnya Allah Al-Manan Al-Wahhab justru hanya menjadikan antum wasilah untuk transfer uangnya itu. Allahu Akbar ya. Ini perasaan orang-orang yang bertauhid, bagaimana syukurnya, empatinya. Pertanyaan yang betul, sampai jam berapa biar Syuruk jam berapa Syuruk? 8 menit lagi, baik ya, biar tidak dolim sama antum ya, insyaallah. Tapi kalau mau berlanjut saya insyaallah senang terus. Nanti dibuka majelis berikutnya. Kita rencanakan ada daurah yang kedua atau ketiganya ya.
Kemudian 8 menit lagi ya. Baik, insyaallah. Itu yang kedua. Allahu Akbar. Memang kalau membaca ini saya menghela nafas sendiri ya. Karena ini lihat ya, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ada ka'annahu waliyyun hamid. Lihat, orang yang tertinggi tauhidnya ketika antara dia dan musuhnya, lihat, antara dia dan musuhnya, dia bisa menyembunyikan rasanya permusuhannya itu, bahkan dia bisa menghapuskannya ya. Ka'annahu waliyyun hamim. Orang lain yang melihat itu seakan-akan seperti sahabat yang akrab. Masya Allah. Bisa nggak tuh seperti itu? Bisa nggak saya seperti itu? Allah Akbar. Makanya kalau di belakang nggak ada ghibah. Orang yang paham dengan tauhid itu nggak ada ghibah. Dipuji itu musuhnya, sampai musuhnya juga kaget. Lah, saya mencaci maki dia, di belakang menggibah dia, kok dia malah membalasnya dengan kebaikan. Itu tadi. Makanya dibuktikan ketika dicaci maki langsung Ibnu Abbas memetik kebutuhannya, Zainal Abidin langsung memberi 15 juta. Itu dia ya. Itu bukan sekedar hafal ayatnya, bukan, tapi faham nama-namanya, sifat-sifatnya dan keajaiban perbuatannya ya. Itu yang dipahami oleh orang-orang yang bertauhid. Makanya ya, kata Muawiyah, la yablughur rajulu mablaghur ra'yi hatta yaghluba hilmuhu jahlahu wa sabruhu syahwatahu. Seseorang itu, catat baik-baik di dalam hati, tidak akan sampai dengan puncak kecerdasan. Kecerdasan di sini bukan profesor doktor, maksudnya hikmah ya. Menjadi orang yang adil, bijaksana, adem, ayem, tentrem. Kalau jadi pemimpin benar-benar menghayomi ya. Itu sampai apa? Sampai hilmnya, lemah lembutnya, pemaafnya itu mengalahkan kebodohannya. Orang yang bodoh itu seradak seruduk ya. Apa-apa langsung diterjang seenaknya dewe. Nah, itu. Dan sampai apa? Sampai kesabarannya mengalahkan hawa nafsunya. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali apa? Puncaknya ilmu. Maka la tahqiranna saghiratan. Jangan pernah menyepelekan majelis ilmu yang rendah, yang kecil di mata manusia. Karena hikmah itu bisa datang dari mana saja. Ya. Itu tentang yang keberapa tadi? Tentang kesabaran, tentang afu, sofah, dan hilm. Yang ketiga. Berarti sekarang yang keempat ya, 5 menit, 4 menit lagi ya. Yang keempat, baik. Nah, ini dia. Yang keempat adalah masyhadur ridha, tentang keridhaan. Untuk bisa untuk menghayati tentang keridhaan, ridho adalah puncak di atasnya sabar. Untuk memahaminya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, catat baik-baik. Ridho min a'malil qulub nadhirul jihad fisabilillah. Ridho dengan semua takdir yang menimpa antum, musibah yang menimpa antum, profesi antum, kedudukan antum ridho dengan semua keburukan-keburukannya. Kalau kebaikan nggak usah ditanya. Ini cerita tentang takdir-takdir buruknya ya, di mata kita. Ridho, kata Ibnu Qayyim, adalah amalan hati penguat tauhid sebanding dengan jihad fisabilillah. Ridho itu amalan hati yang pahalanya sebanding dengan apa? Jihad fisabilillah. Supaya antum semangat, ingat-ingat pahalanya jihad. Yang pertama apa? Masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Antum tahu
hisab di padang mahsyar itu 1,6 kilometer matahari didekatkan, kita tenggelam dengan dosa-dosa keringat kita, bahkan ada sampai sekepala, kita loncat-loncat supaya bisa bernapas. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hisab yang berat, panas, susah, panjang. Ini masuk surga tanpa hisab. Wala azab, yang kedua, tidak diazab, artinya tidak mampir ke neraka. Antum tahu, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya api neraka 70 kali lipat api dunia. Lilin, ya. Paling berapa detik antum kuat? Coba lilin bakar. Ayo, 70 kali lipatnya, lebih mengerikan. Di riwayat yang lain, orang yang pertama kali masuk ke neraka itu langsung hilang semua memori kebahagiaan di dunia. Jadi pernah icip kebahagiaan di dunia, hilang langsung. Dan ketika Allah mendatangkan lagi memori ingatan di dunia, itu maksudnya apa? Untuk mengadab lebih besar. Yang ketiga, dapat 72 bidadari. Ya, ini tersenang antum ya. Yang antum tidak bisa nikah lagi di dunia ya, atau yang masih jomblo gak nikah-nikah, tenang ya. Di surga 72 bidadari. Dan bagaimana perempuan, Ustaz? Kenikmatan yang sebanding dengan fitrahnya. Kalau lelaki 72 bidadari, kalau perempuan ya kenikmatan sesuai fitrahnya. Kalau perempuan kan nikmatnya bukan dengan lelakinya, tapi dengan hartanya. Makanya emas, perak, intan, berlian disebutkan ya. Itu. Terus yang keempat, apa yang keempat? Dapat 70 syafaat. Makanya ketika kita di dunia, antum Masya Allah duduk di majelis ilmu begini, pas di surga nanti, loh Abu Ya'la mana? Ternyata di neraka. Ya Allah tolong Abu Ya'la sahabat saya, angkat ya, angkat. Karena enggak ya, ilmu itu yang penting nafi atau tidaknya. Enggak penting jadi ustaz. Penting jadi ustaz atau penting masuk surga? Yang penting masuk surga kan. Buat apa jadi ustaz kalau masuk neraka? Betul enggak? Nah itu antum baru ngangkat satu orang sahabat antum, masih ada 69 orang, istri antum, anak antum, saudara antum, tetangga antum, 70 orang sahabat ya, Masya Allah. 4 faedah minimal yang bisa antum dapatkan ketika antum bisa ridho. Maka lihat ya, contoh ridhonya Ahnaf bin Qais belajar dari gurunya Qais bin Asim. Nah, Qais bin Asim ini penutupan, kisah penutupan. Qais bin Asim punya seorang budak, ya, punya seorang budak. Dia bawa pemanggang sate. Kalau di Arab pemanggang sate itu besar kali, alat panggangan barbecue. Terus tusukannya itu juga bukan dari bambu, tapi dari besi. Lihat aja, yang kebab itu dari besi, panjang-panjang, besar-besar. Diangkat sama dia, pas jalan jatuh terpeleset, menimpa bayinya yang tertusuk saat itu meninggal dunia. Lalu apa kata Qais bin Asim? La rawaka al-yawma, tidak ada lagi rasa takut buat engkau hari ini. Anti hurratun bifadlillahi ta'ala, anti bebas mulai hari ini. Ya, keridoannya seorang Qais bin Asim. Aku cek nanti tolong di Google. Berapa harga budak? Sekarang masih ada Pak. Di Afrika teman-teman sering meminta pembebasan budak. Harganya ratusan juta. Bahkan ada yang sampai miliar. Kira-kira antum sedekah 500 juta, setengah M saja. Bisa kan? Jangan-jangan Ustaz ya. Punya juga tidak. Ya, makanya agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan antum dunia dan akhirat, membahagiakan antum zahiran dan batinan, yang itu membantu antum sekalian untuk apa? Untuk bisa melaksanakan cita-cita utama, yaitu berbakti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah lupakan ya, jangan pernah lupakan keutamaan yang pertama, kewajiban yang paling utama, yaitu
berkenalanlah dengan nama Allah, sifatnya dan keagungan perbuatannya yang ajaib, yang insya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan surga dunianya berupa empati, rasa manisnya iman, kemudian mengumpulkan kita bersama Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatil Firdausil A'la. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salahnya dari saya mohon maaf dan ampun. Yang sebesar-besarnya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Ya'la Ayub Nugrah Ta'ala yang telah menyampaikan nasihat ilmu kepada kita. Semoga kita bisa merenungkan dalam hati kita, kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita berbanyak koreksi diri kita, apakah kita sudah melahirkan di dalam hati kita untuk